Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen risiko yang berjudul manajemen risiko menurut ISO 31000. Langsung saja teman-teman. Sebelum kita masuk kepada materi manajemen apa itu manajemen risiko ISO 31000, di sini saya akan menjelaskan apa sih manajemen risiko itu. Nah, manajemen risiko ini adalah cara organisasi mengelola ketidakpastian yang bisa menghambat tujuan. Nah, jadi manajemen risiko ini bisa digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengelola ketidakpastian yang akan terjadi di masa depan atau kepastian yang akan terjadi ketika kita mengambil keputusan seperti itu. Nah, sedangkan ISO 31000 ini adalah standar internasional. Standar internasional yang jadi panduan dalam mengelola risiko. Nah, mengelola risiko yang seperti apa? Yang mengelola risiko secara sistematis, secara rinci. Nah, jadi manajemen risiko ISO 31000 ini bukan untuk menghilangkan risiko, tetapi untuk mengendalikan atau meminimalisir dampaknya, dampak dari risiko yang akan terjadi seperti itu. Baik, di sini kita masuk pada slide yang pertama yang kita jelaskan, itu apa aja sih yang ada dalam manajemen risiko ISO 31000 ini. Nah, yang pertama itu adalah komunikasi dan konsultasi. Nah, di tahapan ini kita tidak bekerja sendiri, tetapi kita perlu komunikasi dengan pihak lain seperti tim, manajer, atau bahkan pelanggan seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita dapat banyak sudut pandang tentang risiko yang mungkin akan terjadi. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya pemilik usaha berdiskusi dengan karyawan tentang masalah yang sering terjadi di lapangan atau yang sering terjadi di perusahaan tersebut gitu. Nah, nanti pimpinan tersebut atau pemilik usaha tersebut akan mengetahui apa yang harus dibenahi, bagaimana cara menghindarinya atau cara meminimalisir dampak dari risiko-risiko tersebut seperti itu. Lalu tahapan yang kedua adalah penetapan konteks. Nah, sebelum kita menganalisis risiko itu, kita harus jelas dulu apa tujuan kita, ruang lingkupnya apa, dan batasannya sampai mana seperti itu. Selain itu, kita juga menentukan standar untuk menilai risiko tersebut, apakah kita mampu atau apakah standar untuk menilai risiko tersebut tinggi atau tidak seperti itu. Nah, misalnya kita ingin menganalisis risiko dalam produksi selama 1 tahun dan kita pakai ukuran rendah, sedang, tinggi untuk dampaknya. Nah, kita ukur standarnya, apakah risiko tersebut itu masuk pada ukuran rendah atau ukuran sedang atau ukuran tinggi seperti itu. Nah, disitulah gunanya kita menetapkan konteks yang dimana kita juga menentukan standar yang tadi, apakah risiko tersebut masuk pada risiko rendah, sedang, ataupun tinggi seperti itu. Lalu tahapan yang keempat adalah identifikasi risiko, yang dimana pada tahapan ini kita mencatat semua kemungkinan risiko tanpa terkecuali. Semua kemungkinan risiko yang akan terjadi tanpa terkecuali. Nah, hal ini itu jangan langsung dipilih, tapi kumpulkan dulu semuanya. Contohnya dalam usaha mesin rusak, bahan bakunya itu terlambat atau penjualannya itu menurun. Karena semakin lengkap kita mengidentifikasi, semakin bagus hasil analisis kita nanti gitu loh.
akan semakin bagus analisis kita untuk bagaimana meminimalisir risiko tersebut atau menghindari atau mengatur risiko tersebut nantinya. Jadi hal ini diperlukan agar kita bisa menganalisis lebih rinci dan lebih tepat seperti itu. Bukan menghilangkan risiko ya, tetapi menghindari atau meminimalisir risiko gitu. Lalu kita masuk pada tahapan yang kelima, yang dimana tahapan yang kelima itu adalah analisis resiko. Nah, setelah daftar resiko itu dibuat, kita analisis satu persatu. Biasanya itu dilihat dari kemungkinan yang akan terjadi, sering atau jarangnya resiko itu terjadi, atau lalu dampaknya itu seperti apa? Apa dampaknya itu besar atau kecil? Lalu kita melihat apakah dampak dari risiko tersebut itu dampaknya besar atau kecil, seperti itu. Contohnya, mesin rusak itu kemungkinannya sedang, tapi dampaknya besar karena produksi akan berhenti, seperti itu. Nah, ketika produksi itu berhenti, nanti tidak ada produk-produk yang akan dikeluarkan atau produk-produk yang akan diproduksi, seperti itu. Nah, dari sini kita juga mulai tahu mana risiko yang serius dan mana risiko yang anggaplah masih bisa dikatakan risiko yang rendah, seperti itu. Lalu tahapan yang keenam itu adalah evaluasi resiko. Nah, pada tahapan yang keenam ini kita menentukan prioritas resiko yang dampaknya besar dan sering terjadi harus didahulukan gitu loh. Kayak kalau dampaknya itu lebih besar atau resikonya itu lebih tinggi, itu harus didahulukan ketimbang resiko yang dampaknya rendah, seperti itu. Jadi tidak semua risiko ditangani sekaligus, tapi dipilih mana yang paling penting dulu dan mana yang bisa dihandle belakangan, seperti itu. Jadi kita harus bisa mengevaluasi risiko tersebut. Kita harus memilih risiko mana yang dampaknya lebih tinggi atau dampaknya itu besar, itu harus didahulukan, seperti itu. Lalu kita masuk pada tahapan yang ketujuh, yang dimana tahapan yang ketujuh ini adalah perlakuan resiko. Nah, setelah kita tahu prioritas risiko yang mana yang harus kita tangani terlebih dahulu, kita tentukan cara mengatasinya itu ada berapa, atau kita cara mengatasinya itu seperti apa. Nah, biasanya itu ada 4 cara utama secara umum ini untuk mengatasi resiko tersebut. Yang pertama itu menghindari. Kita tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang berisiko tersebut gitu loh. Lalu yang kedua itu menghindari atau kita bisa memperkecil kemungkinan atau dampaknya, seperti itu. Memperkecil kemungkinan atau dampaknya dari risiko-risiko tersebut. Kita bisa menghindari dengan cara mengurangi aktivitasnya, mengurangi aktivitas-aktivitas yang berkemungkinan menimbulkan risiko yang besar tersebut. Nah, yang ketiga itu memindahkan. Misalnya kita pakai asuransi, seperti itu. Kita pakai asuransi agar apa? Ketika ada risiko tersebut kita bisa memakai asuransi tersebut untuk menggantikannya, seperti itu. Lalu yang keempat yaitu menerima. Nah, untuk tahapan yang keempat ini terkecuali karena apa? Kita bisa menerima ketika risikonya itu bisa dikatakan kecil. Itu. Contohnya untuk menghindari risiko ini, contoh kita yang tadi seperti mesin rusak, itu kita bisa melakukan servis rutin agar risikonya berkurang, seperti itu. Karena ketika mesin itu rusak, kita tidak bisa memproduksi produk dan itu berdampak sangat besar kepada perusahaan tersebut, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan cara untuk menservis rutin mesin tersebut agar tidak jadi kerusakan yang
besar seperti itu. Lalu kita masuk pada tahapan yang ke 8, yaitu monitoring dan review. Nah, risikonya itu kan ketika kita melakukan analisis, itu biasanya risikonya itu tidak selalu sama, bisa berubah seiring waktu. Jadi kita harus tahu eh, dan harus memantau dan mengevaluasi risiko tersebut atau kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan risiko tersebut. Nah, itulah pentingnya monitoring dan review. Misalnya, dulu bahan bakunya lancar, tapi sekarang sering terlambat. Berarti perlu strategi baru kan? Nah, kita harus tahu dulu bahan baku itu kenapa sekarang itu sering terlambat seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan cara monitoring atau mereview pemasok atau kegiatan-kegiatan itu seperti itu. Lalu tahapan yang terakhir atau yang 9 gitu ya, pencatatan dan pelaporan. Nah, dari semua proses tadi harus dicatat dengan baik. Tidak tidak boleh ada yang keliru seperti itu. Nah, ini penting karena apa? Karena bisa jadi bahan evaluasi untuk kedepannya atau bisa memudahkan pengambilan keputusan untuk perusahaan tersebut nantinya ketika akan melakukan tindakan, dan ada bukti yang jelas jika dibutuhkan seperti itu. Jadi manajemen resiko itu bukan hanya dilakukan tapi juga didokumentasikan seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.